Jadi langsung kita masukkan foto yang akan kita olah. Jadi untuk pertama foto ini dahulu. Iya, ini komposisinya. Jadi saya anjurkan kalau untuk motret apalagi kita pakai RAW, jadi kita buat sedikit lebih under, jadi agar lebih enak mengolah fotonya. Oke, white turun sedikit, kita pertajam sedikit, clarity, vibrance-nya kita tambah. Jadi vibrance peranannya untuk skin tone, kulit. Saturasi tetap, shadow sedikit diangkat, jadi shadow untuk kita koreksi area objek. Kemudian temperaturnya, jadi white balance di kamera itu bisa kita olah di sini di temperaturnya ini. Jadi selera kita di karakter warna seperti apa di sini nanti. Iya, saya rasa cukup. Kemudian yang paling penting di curve point. Jadi ini batas diagram untuk kita bermain shadow highlightnya. Jadi tarik area atas, jangan melewati diagram, karena kalau terlalu berlebihan, karena area highlightnya akan over atau warna terangnya. Begitu juga shadow. Jadi untuk bawah ini untuk shadownya, jadi agar fotonya lebih pekat, bening. Ya, di sini kuncinya. Oke, diimbangin sedikit. Kemudian amount saya rasa cukup. Kemudian main di luminance, hasil grayscale sedikit saja kita rubah. Untuk warna kuningnya udah oke, kita suka. Hijaunya oke, coba kita rubah sedikit hijaunya. Iya, lebih menarik. Oke. Kemudian highlight kita buat sedikit kebiruan. Ya. Oke. Kita bisa simpan hasil settingnya dengan save file. Ini save dalam bentuk file. Jadi semua hasil settingannya kita simpan untuk mempercepat proses editing berikutnya. Jadi bisa kita save dalam bentuk file setting. Ya, simpan, letaknya di mana, kita pilih tempatnya. Ya, kita taruh situ. Kemudian kita juga bisa menyimpan file settingnya ke defaultnya. Jadi defaultnya itu nanti setiap kita buka file dengan waktu yang berdekatan dengan kamera yang serupa, itu otomatis settingannya mengikuti settingan foto yang kita simpan. Jadi di sini caranya. Oke. Kemudian open image. Iya. Ini hasilnya. Kemudian kita koreksi. Sebelumnya double layer dahulu kita. Jadi setiap foto itu pandangan orang pertama pasti ke area wajah atau ekspresi si objek tersebut. Kita double layer, kita koreksi jerawatnya dulu, klik kanan, pakai healing, enter, baru kita atur posisinya. Kemudian seleksi,
tekan ALT pada keyboard untuk menghapus area jerawat, tekan ALT untuk di tag area, kemudian lepas ALT, kemudian geser. Iya, jadi area main copy paste dari area yang bersih. Begitu juga area lainnya, jadi tekan ALT dari sini copy ke sini. Oke. Iya. Oke, cukup. Kemudian kita pakai lasso tool, fiturnya 0. Kita buat highlight manual. Jadi semua area sini kita buat highlight, buat tambahan cahaya. Kemudian di layer kita pakai curve. Oke. Jangan terlalu berlebihan karena over nanti ujung hidungnya. Ya, sampai sini saja. Kemudian tambahkan. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, di sini kan masih kelihatan tegas. Jadi kita double klik area hitam di layar curve. Double klik di sini. Kemudian fiturnya kita atur. Oke. Jadi sampai sini sudah tampak beda. Kemudian area lengan kita buat juga biar agak sedikit berdimensi. Pakai lasso tool tetap. Oke. Oke. Jadi sini kita buat cahaya tambahan. Iya. Oke, seperti tadi double klik. Ya, cukup. Kita cek. Oke. Kemudian flatten. Kemudian bisa pakai action gradasi. Ini action gradasi. Nanti saya sertakan actionnya, jadi teman-teman tinggal load action. Cara loadnya tinggal klik di sini, load action, letaknya di mana, baru di open, nanti tuh muncul seperti ini. Atau yang ini saya simpan dahulu. Jadi teman-teman nanti tinggal load, save action, model Choy. Oke, simpan. Iya. Jadi teman-teman nanti tinggal load action sesuai letak di dalam tutorial. Ya, di sini tinggal load. Oke, nanti munculnya seperti ini. Jadi kita pakai action gradasi. Jadi saat kita pakai action gradasi, posisi foto harus flatten. Jangan lupa. Kemudian play action gradasi. Continue radius 3. Oke. Kemudian double layer. Kemudian pakai mixer brush. Posisi clean. Ini tandai weight 40, load 40, mix 40, dan flow 25. Oke, kita mulai. Jadi sambil tekan di keyboard itu buka kurung tutup kurung untuk besar kecilnya brush. Jadi di sini untuk meratakan atau koreksi shadow highlightnya. Dan kalau memakai action ini goresnya harus searah, jadi sekali klik geser gitu, klik geser geser geser.
bukan klik tarik atau bolak-balik, itu salah caranya. Kita lihat perubahannya. Oke, cukup, jangan terlalu berlebihan. Kemudian flatten, dan untuk foto-foto yang apabila kita ngedit fotonya banyak, itu bisa langsung pakai filter, jadi tidak perlu memakai action tadi. Jadi biasanya kalau saya edit foto banyak itu main seperti ini, double layer, pakai filter noiseware. Ya, ini efeknya, jadi halusnya seperti boneka karena settingannya saya bikin full, dan di bawah ini sharpen 5, kontrasnya 13. Oke. Kalau yang kita edit banyak, jadi main opacity bikin sekitar 50. Iya. Kemudian kita selamatkan backgroundnya dengan pakai elliptical dengan featurenya 300. Jadi kita selamatkan seperti ini caranya, elliptical featurenya 300. Oke. Kemudian tekan Ctrl J pada keyboard, Ctrl J. Ya, ini hasilnya yang terkena pengaruh noiseware. Oke, kemudian flatten. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, kita pertajam sedikit, double layer, blur, Gaussian blur, radius 1,1. Oke, kemudian filter high pass, radius 2,4. Ya. Kemudian di sini kita blending linear light. Oke, tapi opacity kita buat sekitar 50. Ya, kemudian seperti tadi, feature elliptical fiturnya 300, area objeknya saja yang tajam, Ctrl J. Oke. Iya. Kemudian flatten. Oke, kemudian kita masuk ke coloring. Jadi bisa seperti cara saya ini. Pertama, buka gradient, pakai neutral density, radial, geser, klik area objek untuk meletakkan letak gradiennya, ini pasnya di mana. Oke. Kemudian skala 130. Iya. Dan buat teman-teman yang belum punya koleksi gradien, bisa load gradiennya. Nanti sebaiknya saya save dulu gradiennya, jadi teman-teman biar nggak bingung. Iya, di situ nanti jadi teman-teman tinggal klik gradien, kemudian load sesuai letak di gradien di dalam folder. Oke. Kemudian setelah di load munculnya seperti ini, banyak koleksi gradien, jadi teman-teman tinggal pilih. Oke. Dan ini yang tadi, yang neutral density, blendingnya overlay, ya. Kemudian opacity pakai 30. Ya, kita lihat perubahannya. Oke. Kemudian
masuk ke seleksi color, warna daunnya kita rubah kebiruan. Oke. Kemudian tambahkan color balance. Jadi untuk objek itu di color balance itu kita pakai highlight. Jadi yang saat kita merubah highlight, kita perhatikan kulit objeknya. Oke, kita lihat perubahannya sedikit. Kemudian bright contrast. Oke. Kemudian seleksi color, warna hitam. Jadi area-area hitam ini yang kita rubah sedikit, ya, dibikin sedikit kebiruan. Oke, cukup. Ya. Kemudian rumus warna ini kita simpan dengan cara tekan shift pada keyboard, block, kemudian new folder. Oke, kita simpan dulu warnanya. Iya. Kemudian flatten. Kemudian tekan pada keyboard, tekan Ctrl. Ini untuk koreksi komposisi. Tekan pada keyboard, tekan Ctrl, pindah ke channel, pilih blue, kemudian lepas keyboard, kemudian pilih curve. Jadi ininya kita rubah, jadi nantinya objeknya lebih tegas. Iya, kita lihat perubahannya. Oke, kemudian flatten. Oke, untuk foto ini saya rasa cukup.